Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dimana kali ini saya Kang Sadi Abdi salam Kang Ujang dalam masa Gustidar akan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dari para sobat JTS yang sudah masuk ke redaksi JTS. Mudah-mudahan dengan tanya jawab ini bisa memberikan satu ilmu, satu edukasi kepada sobat-sobat JTS di rumah. Apa sih yang dipertanyakan mereka itu bisa memberikan sedikit informasi kepada kalian semua. Apa yang belum diketahui tentang apa ya yang dipertanyakan nanti. Itu kami bertiga di sini insya Allah akan menjawabnya semampu kami, semaksimal kami, dan sepengetahuan kami tanpa mengurangi suatu hal apapun. Apabila ada yang memang menurut sobat JTS ada yang kurang atau ada yang mungkin salah, kami hanya manusia biasa. Kebenaran hanya milik Allah, kesalahan ada milik kita semua. Oke, mungkin di sini kami akan menjawab satu persatu. Kebetulan itu ada yang masuk sekitar berapa ya? Ada 9 kan? 9 ya. 9 ya? 9. Selalu ada 9 pertanyaan yang masuk ke redaksi JTS. Akan kita coba. Oke, mungkin yang pertama silakan. Apa definisi spiritual? Oke, bagi kalian yang belum tahu definisi spiritual, mungkin kami akan sedikit memberi pengertian atau memberikan sedikit informasi. Oke, pertama mungkin Mas Agus Tidar, silakan. Definisi spiritual. Suaranya nggak keras, jadi biar sobat JTS tahu ya. Gitu. Oke. Gitu. Definisi spiritual iku luwih cerak karo Gusti Allah. Lebih istiqomah kanggo awake dhewe. Spirit semesti luwih cerak karo Gusti Allah lan alam semesta iki. Insyaallah. Lagi. Cukup teman-teman mau. Oke. Mungkin itu dari Mas Agus Tidar ya. Untuk saya sendiri ingin menambahkan definisi spiritual adalah apa sih spiritual? Spirit itu ada yang di dalam diri kita, ada yang di dalam kekuatan di dalam diri kita. Kita berhubungan langsung dengan Yang Maha Kuasa. Apapun itu agamanya, istiqomah kepada Yang Maha Kuasa, Tuhan pencipta alam, Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bagi siapapun, entah itu anak-anak, entah itu ibu-ibu, entah itu anak muda, manusia seutuhnya mempunyai spiritual yang berhubungan langsung dengan ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi definisi spiritual adalah nilai keistiqomahan ibadah kepada Yang Maha Kuasa mengenai jati dirinya, mengenai apapun itu yang dilakukan di dunia ini. Itu spiritual. Contoh kecil saja, kita melakukan sholat 5 waktu atau melakukan ibadah bagi agama-agama lain, itu udah satu spiritual. Nah, di dalam spiritual itu banyak. Pertama, orang mencari ketenangan diri. Kedua, orang mencari Tuhannya. Ketiga, orang melakukan spiritual itu olah kebatinan. Bisa. Kita sudah melakukan sholat 5 waktu saja itu udah spiritual. Jadi intinya ada spiritual itu kekuatan yang ada dalam diri kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ingin melakukan mendalami spiritual, itu memang ada ilmu-ilmu khusus mengenai spiritual.
Jadi pada dasarnya, pada umumnya adalah seperti itu. Mungkin itu dari saya, sedikit banyak bisa memberikan ilmu. Untuk Kang Ujang, mangga sok mungkin. Hari tisim abdi spiritual nyata berhubungan hablum minallah dengan hablum minannas. Hablum minallah spiritual ala JTS di SIM abdi, kebatinan berhubungan ke Gusti Allah Subhanahu wa taala, dan untuk hablum minannasnya kebatinan dengan ruh jiwa kita sendiri. Di SIM abdi sakitu wae. Hatur nuhun. Oke, mungkin itu dari kami bertiga. Untuk pertanyaan kedua, silakan. Ini pertanyaan luar biasa ini. Masih beredar di masyarakat umum, terutama mungkin bagi ibu hamil ya. Luar biasa ini. Mungkin pertama Mas Agus Rizal, silakan. Kita berurutan aja. Usah tegang dong. Boten. Oke, silakan. Nah, menurut aku, kanggo aku, masalah bener atau orane wong lagi hamil iku nganggo blangle karo gunting iku mitos. Kenapa mitos? Karena itu hanya sekedar sugesti sing dipengaruhi saka awake dhewe. Jadi ora iso di sangkut pautke karo sing hal-hal sing gaib. Ya. Jadi aku mitos. Betul. Ngono, cukup sekali ngono. Oke, mungkin kalau dari saya sih, menurut syariat Islam, menurut ilmu hadis, itu tidak ada. Apakah mitos, apakah benar, namanya manusia, apalagi di Indonesia, banyak sekali hal-hal mitos seperti itu. Itu hanya sebuah tradisi dari zaman orang tua zaman dahulu, yang mungkin sampai sekarang. Kalau orang bertanya apakah benar mitos itu bisa melindungi atau bisa mengusir kuntilanak atau makhluk halus lainnya, itu hanya mitos dan itu tidak benar. Itu hanya sebuah sugesti di dalam akal pikiran manusia untuk mempercayai hal seperti itu. Insya Allah kalau kita yakin yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, apapun itu, apalagi dilandasi dengan Al-Quran, dengan hadis yang jelas, insya Allah itu tidak akan membuat kita percaya. Yakin hanya kepada Allah. Jadi jawabannya adalah tidak benar. Mungkin itu dari saya. Kemudian ngomong Ari tisim abdi mah sadayana sarahin ke kersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kumargi lamun henteu ibadah ka Gusti Allah sadayana nol ka aya usahana. Betul. Jadi kita sepakat ya bahwa apakah benar ibu hamil bawa gunting, pakai bangle dan segala macam lainnya yang menurut konon katanya itu mengusir makhluk halus atau jin, itu tidak benar ya. Kita sepakat ya, benar ya. Oke, mungkin itu untuk Insya Allah. Ada ya pertanyaan begini, luar biasa JTS, sobat JTS luar biasa. Kenapa? Tidak semuanya orang bisa menjawab pertanyaan ini. Kenapa? Pertanyaan ini harus berdasarkan pengalaman dan ilmu, sesuai fakta, sesuai kenyataan yang ada. Kalau orang mengada-ngada dengan jawaban ini, Masya Allah, akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Riti sim abdi mah pengalaman ala JTS mindahkeun makhluk halus teh anu
pertama nama izin ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Betul. Yang kedua izin anu sakitaran anu goib lewat perantara nyaeta perantara anu aya di sakitaran orang di tempat gitu ya. Nah, dengan cara ala JTS kita bisa memindahkan atau memindahkan Makhluk makhluk halus. goibnya. Ah, Ya, goibnya secara kebatinan, secara yang kami bisa lah keyakinan Keyakinan ala kita JTS tahu. sendiri. Betul. Insya Allah dengan kuasa Gusti Allah Subhanahu wa taala makhluk halus nggak bakalan mengganggu pada rumahnya yang ditempati. Amin, amin. Seperti rumah, gedung, dan tempat-tempat lainnya, insya Allah. Amin, amin. Oke, mungkin itu penjelasan Kang Ocen ya. Untuk saya berdasarkan pengalaman yang terakhir kemarin ya. Ya. Ya kita ngomongin yang terakhir dulu Iya. aja lah. Kemarin terakhir itu kita berdasarkan pengalaman dengan pasien dia mendapatkan gangguan di rumahnya. Ini fakta ya, ini tidak mengada-ngada, ini fakta. Jadi setelah kita deteksi di dalam rumahnya itu memang ada 3 sosok. Saya kasih contoh 3 sosok. Pertama mungkin jinnya yang berwujud anak. Kedua jinnya yang berbentuk bisa dikatakan, ini contoh ya, bisa dikatakan genderuwo. Ketiga berbentuk anak-anak. Pada dasarnya jin itu ada. Nah pertanyaannya, kenapa jin itu bisa dipindahkan atau apakah bisa dipindahkan, dan pengalaman apa tim JTS melakukan hal itu? Kita sudah pernah melakukan hal itu. Bisa kita pindahkan, bisa kita kita usir, bisa. Tapi dengan alat JTS, alhamdulillah wa syukurillah, Allah kasih jalan, Allah kasih keberkahan untuk tim JTS bisa, alhamdulillah. Dengan atas kuasa Allah kita diberi kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk tersebut. Kita tidak memaksa, kita tidak memberikan mereka satu efek yang membuat mereka marah, tidak, alhamdulillah. Tetapi kita memberikan solusi kepada makhluk tersebut, kepada yang punya rumah, agar rumahnya nyaman di tempat. Dan alhamdulillah kita sudah berkomunikasi dan mereka mau untuk dipindahkan. Nah, untuk caranya itu adalah tim JTS alhamdulillah sudah bisa. Nah, itu pengalamannya luar biasa. Dan untuk memindahkannya pun memang ada berbagai cara gitu. Tidak semena-mena kita tarik terus kita pindahin, tidak. Ternyata Allah kasih jalan ilmunya kepada kita tim JTS, alhamdulillah kita bisa. Dengan media-media apapun itu bisa ternyata. Dan ini memang satu hal yang sangat penting untuk tim JTS. Kenapa bisa seperti ini? Itu atas kuasa Allah. Dan bagi sobat JTS mungkin yang ingin melakukan konsultasi dengan kami tim JTS, bisa menghubungi redaksi kami. Insya Allah itu pengalaman yang sangat luar biasa dan mengenai pertanyaan tersebut, dan kita sudah jawab. Mudah-mudahan sobat JTS puas. Makasih kita mungkin tambahan sekarang. Jadi sing mindahke makhluk gaib, cara mindahke makhluk gaib itu berbagai macam mangko cara. Iso nggo media, berbagai macam media pakai media air, iso media godong, iso. Semesti awake dhewe komunikasi karo makhluk gaib supaya apa? Supaya makhluk gaib sing nanggone tempat sing arep dhewe iki pindahke iki ben komunikasi karo awake dhewe. Nek dheweke njaluk dipindahke, ayo pindahke. Jadi ora ono maksa. Awake dhewe ora iso maksa. Komunikasi dhisik lan siji
minta izin karo Gusti Allah. Kabeh-kabeh minta izin karo Gusti Allah. Karena apa? Ilmu saka Gusti Allah. Sak kabeh-kabeh ora iso main mlaku main ngene ora iso. Tetep minta izin karo Gusti Allah supaya apa? Perjalanane pas mindahke makhluk gaib itu main lancar. Amin, insyaallah. Ngono Mas. Jadi gitu pada sobat JTS, pengalaman kami mengenai memindahkan makhluk-makhluk halus. Oke, Astagfirullah. Ini kayaknya ini kayaknya yang nanya pengen bisa ini kayaknya. Bukan begitu? Iya. Sambil ngopi lo, monggo lo. Monggo silakan. Celup. Luar biasa. Jadi mungkin bagaimana caranya mengobati kesurupan? Ini mengenai cara ya, guys. Sebelum kita menerangkan lebih jauh tentang bagaimana cara mengobati kesurupan, pertanyaannya adalah, mungkin yang bertanya ini adalah kebingungan. Ada orang kesurupan, dia pinter, dia bisa ilmu fikih, dia hebat, dia Al-Quran luar biasa, mungkin dia ilmu pengetahuan lebih dari kami. Memang untuk mengobati orang kesurupan itu tidak sembarangan. Pertama, dengan cara ruqyah bisa. Kedua, dengan cara menarik energi yang ada di dalam tubuh orang yang kesurupan bisa. Ketiga, dengan media-media, contoh misalkan garam, bidara, itu bisa. Akan tetapi tidak semudah itu, tidak semudah yang kita bayangkan. Dari pengalaman kami tim JTS, untuk mengobati ruqyah itu, yang pertama yakin sama Allah, seyakin-yakinnya minta sama Allah, berdoa sama Allah, ya Allah, minta disembuhkan terhadap orang kesurupan. Semuanya atas kuasa Allah. Untuk cara sendiri kita memang berbeda-beda. Yaitu saya bilang tadi, ada dengan daun bidara, ada dengan garam, ada dengan air putih, ada dengan langsung kita pegang pasiennya atau orang yang kesurupannya. Ada mungkin orang ada yang berkomunikasi dahulu, itu ada. Jadi untuk caranya sendiri memang harus tahu. Kenapa saya bilang harus tahu? Kita melantunkan ayat kursi saja, kita melantunkan ayat ruqyah saja, kalau Allah belum mengizinkan, itu tidak akan sembuh. Jadi memang ada trik-trik khusus, ada ilmu-ilmu khusus agar benar-benar makhluk yang memasuki atau kesurupan itu bisa keluar. Ini dari saya, mungkin Mas Arusida atau kemudian silakan bilang. Monggo kamu jangkrin. Oh sih. Oke. Seru guys. Iya. Inilah kami. Jadi gini, ngobati wong sing kesurupan. Jadi pertama, langkah-langkah sing arep dilakuke aku lan kanca-kanca JTS. Pertama, awake dhewe komunikasi sik karo makhluk gaib sing mlebu nang ragane salah siji sing kesurupan. Bisa. Nah, jadi awake dhewe komunikasi dhisik. Komunikasi kok iso makhluk gaib mlebu nang ngene. Wong tersebut iso. Nah, makane carane supaya sadurunge arep di netralisir, arep ditokke makhluk gaib nang saka ngene wong sing kesurupan iku, komunikasi dhisik. Nah, mergone kenapa. Nah, nek wis ketemu titik terange, nah makhluk gaib kuwi ditakoni arep metu dhewe apa arep ditokke paksa. Bisa. Nah, biasanya sing wis-wis biasane dibantu karo kanca-kanca tim JTS netokke apik gaib iki. Oke. Boleh. Oke, mau jam? Belum mulai ya. Oh, siap. Monggo. Lebih semangat guys. Ngopi dulu. Relax.
hari ti sim abdi mah anu kahiji teh anu ngobati kesurupan power kita, energi kita harus lebih besar dari makhluk goib supaya lancar, supaya bisa menarik ya makhluk goibnya. Yang kedua, keimanan kita itu harus benar-benar harus lebih besar lah gitu ya. Yang pasti ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Koma lagi ya. Iya. Kalau yang ketiga mah dengan cara saya sendiri yaitu berkomunikasi dahulu dengan makhluk goib. Nah, lalu bisa ditarik, bisa dikeluarin. Cinta Oke maksud Bisa kuwi. gitu. Iya. guys, sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya. Kepo nih pasti nih, ya gak? Ngerti ra? Oh, engkose. Oke, kepo nih kayaknya. Oke. Pertama mungkin Kang Ujang sekarang. Di SIM Abdi biasanya dilakukan tim JTS awal mula syuting. Biasa kita pengajian terlebih dahulu, Betul. tawasulan, Betul. tahlilan, ami dilancarkan syutingnya, Amin. pengobatan baik medis maupun non medis. Selanjutnya ya kita usaha dengan kerja keras terus CTS semuanya. Amin. Yang bisa kita wae. Mantap. Oke, untuk saya mungkin pertama adalah kesibukannya banyak sebetulnya. Kang Ujang, saya, ada banyak. Selain kita syuting JTS, kita juga punya kesibukan, masih bekerja di satu perusahaan, dan selain dari bekerja juga kita melakukan pengobatan kepada orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang masuk ke redaksi kami tim JTS, kita melakukan pengobatan. Jadi kita meluangkan waktu untuk untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktunya, itu yang utama. Nah, yang pasti kesibukan kita adalah satu bekerja, kedua kita syuting, ketiga kita melakukan pengobatan kepada pasien yang masuk ke redaksi. Tuh guys, selain daripada kita berkumpul-kumpul, ngopi-ngopi, melakukan pengajian ya Kang ya, melakukan berzikir bersama, kita tuh sebetulnya bisa dibilang syuting ya syuting, tapi di luar itu kita tetap berkumpul, melakukan tawasul kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga banyak kegiatan-kegiatan lainnya yang memang tidak di-shoot oleh kamera. Tuh guys. Oke, bagus. Go. Wes kabeh dijawab kabeh mau. Wah, bisa aja. Ya sekedik mah. Oh, sedikit. Oh iya. Kalian mungkin belanja ke mall Apa gitu, gitu? ya. Apa metik buah apa gitu. Semesti di luar kegiatan JTS ki sadurunge syuting biasane selalu nglakokke iki tawasul pengajian. Supaya apa? Supaya tim JTS sadurunge syuting diparingi selamat dunia akhirat. Amin, amin. Diparingi keberkahan Amin, amin. lan selalu diparingi sehat lan bagas waras. Amin, amin. Punten Mas. Go. Oke. Jadi satu lagi guys, untuk saya pribadi, saya punya kesibukan yaitu di Padepokan Mayapada. Jadi bagi kalian mungkin yang belum tahu Padepokan Mayapada, silakan di searching di Google, ada di YouTube juga ada. Kebetulan saya adalah ketua dari Padepokan Mayapada. Gitu. Oke guys, mungkin itu saja sedikit informasi dari kami. Oke, pertanyaan selanjutnya. Allah, mungkin Mas Agus tidak, silakan. Ini kayak menarik nih, ini pengalaman pribadi nih. Pengalamanku pribadi
yang paling seru, paling menarik iki waktu pas syuting nang nggone rumah kosong Kirek. Itu seru banget, ya kan? Serunya apa? Rebutan center. Waduh. Iya kalau inget itu Iya. ya. Rebutan center. Soalnya apa? Wong center nang tangan goleki nang ngendi-ngendi, ra ngerti sampean, ya kan? Lah saking itulah harunya JTS nang kono kuwi. Haru, seneng gitu kan. Nah itulah bikin seru. Wong tak center nang tangan tapi goleki ini nang ngendi-ngendi. Center nang di center. Center nang tangan. Ya kan? Nah, nang jenenge nang rumah kosong mesti peteng dedek kan. Peteng dedek itu bahasa Indonesia ini gelap gulita. Mana Mas? Iya. Betul sekali guys. Jadi memang pengalaman yang paling lucu ya itu. Jadi dari sekian kita syuting ke tempat lokasi yang kita kunjungi, dan itu memang salah satu yang paling lucu. Jadi gini, pada saat kita gelap dari arti kata gini, ada satu senter yang lowbat, ada satu senter yang dipegang oleh kru JTS juga. Tapi heran ini center ada di sini, dia nyari itu kemana center, kemana? Nah, kok bingung gitu kan? Kok kemana itu center? Astagfirullahaladzim, itu inget, itu di situ lucu. Lucunya kenapa? Kok bisa gitu ngeblank begitu? Kita udah panik jadi center kemana-mana, ternyata di tangannya digantungin, masya Allah, luar biasa. Mungkin kamu ada lagi mungkin. Di saya ambil tambahan lainnya. Yang paling lucu itu ketika manajer kita itu harus manjat-manjat segala, terus itu yang paling lucu dan kerja keras waktu syuting itu ya benar-benar pengalaman yang lucu dan bahagia aja. Luar biasa banget itu. Sangat luar biasa. Pengorbanan banget itu. Betul. Oke. Karena jarang-jarang ya kan, apalagi seorang manajer JTS sampai lompat-lompat tembok ya kan, pager. Lumayan ini tinggi. Iya, tinggi banget karena apa ra ono akses nggo mlebu nang ngene tempat sing arep syuting iki aksesnya susah. Dewe harus apa melompat saka tembok kuwi. Mungkin jan luar biasa banget. Top JTS. Kanggo manajer ya aku top banget. Oke, pertanyaan selanjutnya. Guys, saya pribadi mengatakan JTS suka duka. Sukanya adalah pada saat kita berkumpul bersama, meluangkan waktu dari kesibukan masing-masing, kita berkumpul, bercanda ria, kita saling curhat, saling sharing. Disitulah kita sukanya. Kenapa? Kita melupakan sejenak dari kesibukan kita. Stres kita hilang setelah kita berkumpul bersama ya Kang ya, Mas Agus ya. Iya. Keluarga kita ajak bersama, sebelum syuting itu kita lakukan, kita ajak bersama, berdoa bersama. Kita punya punya keluarga, punya anak, punya saudara, kita ajak. Kita di situ melakukan suatu pengajian bersama-sama. Itulah sukanya. Untuk dukanya sendiri buat saya pribadi adalah kadang kita mau syuting hujan guys, tuh dukanya. Kenapa? Pada saat kita mau ke lokasi tiba-tiba hujan, mending hujannya nggak deras, hujan deras kita nungguin dulu. Terus pada posisi itu lokasinya becek, udah gitu kan, tempatnya juga luar biasa ditumbuhi dengan rumput-rumput hilang yang tinggi, otomatis kita merasa aduh guys, hujan guys, becek, aduh itu luar biasa untuk memuaskan para sobat JTS. Tapi itulah suka dukanya kita di JTS. Mungkin untuk Kang Ujang atau Mas Agus silahkan. Sok, Kang Ujang, monggo. Ari TC abdi mah sukana teh di JTS itu mau syuting atau di luar syuting itu kita bisa kumpul bareng. Ya kekeluargaannya, baik keluarganya juga kumpul bareng di office JTS. Mungkin sukanya di situ jadi saya merasa bahagia dan nyaman di official JTS. Untuk dukanya mungkin ketika syuting itu
kadang-kadang digugukin Belakang ya? anjing gitu ya. Anjing, ya, Iya. Digugukin, terus kadang-kadang ada ular beneran, Iya, mengganggu kita, macam binatang di sangat luar mengganggu gitu. itu. Karena kan kita takut juga kan. Iya. Mungkin Betul. dukanya di situ aja. Mungkin Mas Satria tambahan. Suka dukane nang JTS itu, sukane nang JTS itu kentalnya piye, rangkul kabeh ya kan, seneng kabeh, setiap arep syuting pasti selalu ngajak keluarganya, diajak kabeh, nggak pernah ninggalin keluarga, selalu ngajak keluarga ya kan, supaya apa, men ngerti nek awake dhewe iki kilo nyotone kanggo sobat-sobat JTS bahwa nek dhewe iki melakukan konten-konten edukasi pas saat syuting itu bener-bener lahir batin. Nah dukane kadang-kadang pas nang dalan cuacane kadang-kadang orang mendukung ya kan. Nah kadang-kadang macet, tapi alhamdulillah tetap semangat terus ngono Mas. Oke, mungkin saya tambahan lagi ya. Suka dan bahagia. Sukanya dan bahagianya adalah pada saat kita melakukan pengobatan, kita melakukan melakukan perjalanan ke rumah pasien atau melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang dianggap itu angker. Kita merasa puas pada saat kita bisa menyembuhkan, kita bisa memberikan solusi atas kuasa Allah dan izin Allah kepada para pasien. Tuh, suka dan bahagia. Kenapa? Dengan kemampuan kita, Gusti dan saya, Kang Sadi, Kang Ujang, alhamdulillah kita bisa memberi manfaat, kita bisa menebar manfaat kepada masyarakat sobat JTS yang membutuhkan tanpa pamrih. Sekali lagi, tanpa pamrih. Kita ikhlas. Itulah yang menjadi kita semangat untuk melakukan terus riset, melakukan terus tebar manfaat kepada masyarakat. Itulah berdirinya JTS. Itulah kami. Nah, dukanya kadang saya berduka, sedih pada saat kita menayangkan video, kita menayangkan konten. Kadang ada aja yang ya itulah memang masyarakat, kan ada aja yang mungkin komennya agak kurang mengenakan, kurang sedap ya. Mungkin ada yang bilang ini settingan, ini cuman rekayasa. Sekali lagi kami tekankan, JTS terutama konten JTS Jejak 3 Spiritual, kita berjalan syuting, kita berjalan menayangkan video itu real berdasarkan fakta dan kenyataan yang ada di tempat lokasi atau tempat rumah pasien ataupun tempat yang kita datang. Tidak ada real, tidak ada settingan, real tanpa rekayasa. Makanya bagi kalian sobat JTS yang ingin membuktikan hal tersebut, silakan kontak admin kami atau kontak tim dari JTS. Gitu guys. Ya itu hal biasa memang, karena dari kritikan-kritikan itu JTS insya Allah akan menjadi lebih baik lagi dan akan melakukan perbaikan-perbaikan. Kita tidak semata-mata membuat YouTube ikut-ikutan, nyontek, dia dapat monet, dia sukses. Tidak, ternyata Allah kasih jalan kepada kami dengan kemampuan kami di sini bertiga, dan ditambah lagi dengan kru kami yang sungguh luar biasa supportnya, dengan manajer kami yang luar biasa supportnya. Insya Allah kami akan memberikan yang terbaik kepada sobat JTS semuanya. Kami hanya ingin meminta supportnya, like, komen, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol notifikasi untuk penayangan video selanjutnya. Dan kami juga minta doanya
Semoga kami diberi kesehatan agar kami bisa melakukan syuting lagi, Amin. bisa memberikan kalian hiburan yang edukatif. Apalagi di zaman sekarang masih adanya pandemi corona. Mudah-mudahan dengan adanya konten kami bisa memberikan hiburan dan bisa memberikan Semangat. tayangan atau semangat. Bener. Karena apa? Karena apabila kita memikirkan dengan zaman sekarang ini, kita tidak akan maju. Dan mudah-mudahan dengan konten kami bisa memberikan manfaat yang luar biasa untuk Sobat JTS semua. Gitu guys. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, siapa duluan ayo? Ya monggo sob. Wah, oke Kang Ujang lah, monggo. Di kru JTS anu paling lucu teh nyaeta Mas Agus Tidar paling lucu. Cocok. Saya juga Mas Agus tidak. Ini ada alasannya. Oke? Iya. Oke, mungkin alasannya Kang. Lucunya itu diketawain kuntilanak, digugukin, Iya. kadang-kadang dikejar, Iya. kadang-kadang ada ular beneran ditampakin. Iya. Pokoknya kekhawatiran Mas Agus Tidar lucu pisan. Oke. Kalau saya sih sebetulnya semua juga lucu. Cuman memang yang paling lucu di antara kita bertiga gitu. Kalau dibilang pertanyaan di Jawa Tulen, kalau ngomong udah Jawa, masya Allah medok. Oke, medok. Iya. Ya. Itulah Itulah kelebihan kami. Ada dari Sunda, saya bisa bahasa Indonesia, mungkin bahasa Betawi, Sunda, bahasa Jawa. Dan lucunya lagi, pada saat kita akan melakukan penelusuran, kita manusia biasa, ada rasa takut. Kadang kita belum melangkah aja, Mas Agus Tidar bilang gini, udah duluan aja. Ngapain bikin konten misteri kalau takut? Bener gak? Lah, sekarang begini saya tanya, orang bikin konten misteri penelusuran, apakah lucu? Kan tidak. Itu yang bikin lucu. Kenapa takut? Jangan nggak usah bikin konten misteri, kan gitu ya? Nah, di situ lucunya. Inilah orangnya. Tapi dengan lucunya itu ngegemesin. Kalau nggak ada dia, nggak jadi syuting. Maaf ya, Magus ya. Nggak apa-apa. Oh, mungkin Magus ada lagi? Wes cukup. Saya nggak lucu. Kang Ujang nggak lucu. Semuanya lucu semua, Wah. apalagi Bu Manajer lucu juga kok. Bu manajer nggak mau syuting, Ya. takut dia terkenal. Oke guys, ada lagi mungkin pertanyaannya? Baik. Oke, dan mulai dengan ngomong. Di Mas Agus. Oh, dilempar lagi, silakan. Nggak apa-apa. Saya nanti aja saya. Kata mutiara nih kanggone aku, kanggone JTS lan sakabehane. Urip kuwi ora usah digawe-gawe lan ora usah ditambah-tambahi. Nek tak bahasa arti iki bahasa Indonesia. Urip hidup apa adanya dan nggak usah dibuat-buat. Jadi apa adanya aja, apa adanya kayak gini ya kayak gini, jadi nggak usah ditambah-tambahin dan nggak usah dikurang-kurangin. Ngono mas? Tahu, Mas Agus. Podo-podo. Oke, dari saya adalah sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk sesama. Oke guys. Oke, ini yang Ari di SIM Abdi mah kata-kata mutiara nate sadayana aya ti diri sing nyaa ka diri anjeun. Kumargi dari lahir batin sadayana aya ti diri masing-masing. Mungkin ti Abdi gitu Pak. Masya Allah. Alhamdulillah. Dari kata-kata mutiara kami bertiga, mudah-mudahan bisa memotivasi para sobat JTS untuk menjadi manusia yang lebih baik lah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada kami tim JTS yang sudah masuk ke redaksi tim JTS. Alhamdulillah kita udah bisa dijawab dan mudah-mudahan
apa yang kami berikan kepada sobat JTS tentang pertanyaan itu bisa menambah ilmu pengetahuan. Kami minta supportnya untuk para sobat JTS. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan satu lagi, tekan tombol notifikasi untuk melihat video-video kami selanjutnya. Oke guys, jangan lupa pantengin terus JTS Jejak 3 Spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali Bos ya, tambahan guys. kanggo kanca-kancaku. Terutama sing nang Magelang. Pertama sing nang Magelang nih ya kan. Tak sebutke po langsungnya karo Mak Ci, Bunda Ika, terus Mbak Inti, Mandos, Adik, Mbak Ade, Karisma, konco-koncoku senang Magelang ya, senang kamu Mateseh, Jolali, selalu tonton YouTube aku, YouTube konco-koncoku, JTS Jejak 3 Spiritual ya, Yes. Jolali ditonton, like, komen, subscribe, sing akeh banget ya. Terus guys. kalau senang Malang Jawa Timur ya, Malang Jawa Timur Jolali iki, kanggo Biba, Linda, Lydia, Agung, Jolali, selalu subscribe JTS. Ah, masih senang loro meneh. Senang Surabaya, Jolali senang Surabaya konco-koncoku ya. Selalu subscribe, like, komen ya. Terus senang Pacitan, Sari, Arif ya. Konco-konco senang Pacitan Jolali. Selalu tekan tombol lonceng ya kan, subscribe. Ngono Mas? Oke di guys. di SIM abdi di Jawa Barat anu ningali JTS Jejak 3 Spiritual bukan supportnya angko sadayana supados memberikan konten-konten yang bermanfaat lagi untuk Amin ya kedepannya. Allah. Amin. JTS dan sama kru kita selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin ya Amin. Allah. Mungkin ti abdi sakitu wae, jangan lupa like, subscribe, komen, Dan juga Dan tombol tombol notifikasi gratis. Dadah. Oke. Insya Allah Berkah. Amin ya Allah.